Halo sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tas seperti ini. Di sini kita akan mulai dengan bentuk lingkaran dan kita akan belajar menggunakan motif arcade stitch. Kita juga akan belajar bagaimana cara membuat tali model kepang seperti ini. Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara buatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya ya. Oke? Sebelum ke tutorialnya, tentu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, untuk benang. Di sini saya pakai benang nilon yang ukuran besar ini sekitar 300 gram. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan hakpen ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Selanjutnya, untuk merapikan kita membutuhkan gunting dan korek api. Kita siapkan juga meteran untuk mengukur hasil projectnya nanti. Jangan lupa juga stitch marker untuk penanda dan memudahkan hitungan kita nantinya. Serta untuk aksesoris, kita juga memerlukan pengait. Kita siapkan dua. Di sini saya menggunakan yang ukuran 2,5 cm. Sahabat Rajut juga bisa menggunakan ukuran 2 cm. Terakhir, di sini kita membutuhkan jarum kristik untuk menjahit bagian-bagian yang perlu dijahit pada tas ini nantinya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan ke tutorialnya. Kita awali dengan membuat alas lingkaran terlebih dahulu. Di sini kita buat magic ring dan kita kunci dengan satu rantai. Selanjutnya kita buat HDC. Kaitkan benang, masuk, ambil. Di sini kita punya 3 serat, jadikan 1. Ini adalah stitch pertama kita, berikan penanda. Selanjutnya kita akan buat HDC. Dalam magic ring ini sejumlah 10 HDC. Setelah jadi 10 HDC seperti ini, kita tarik tali yang pendek supaya bentuknya jadi melingkar. Dan usahakan lubang di tengahnya ini sekecil mungkin. Selanjutnya, kita akan lakukan invisible join. Jadi di sini kita tarik panjang seratnya, keluarkan hakpen. Ini stitch pertama kita di sini ya. Kita akan masukkan hakpen dari lubang HDC yang kedua.
Posisi benang yang panjang ada di bagian belakang atau sisi buruk. Lalu kita ambil serat ini. Oke. Jadi stitch pertama kita tadi di sini, dan ini adalah serat penggantinya yang ini. Oke, kita sudah menyelesaikan round pertama. Setelah menjadi bentuk lingkaran seperti ini, berarti kita sudah menyelesaikan round pertama dan kita akan lanjut mengerjakan round yang kedua. Kita akan menggunakan teknik spiral. Jadi kita langsung membuat HDC lagi di stitch pertama kita tanpa slip. Kaitkan benang, masuk di stitch yang pertama. Serat kita jadikan satu. Sekarang ini akan menjadi stitch pertama kita untuk round yang kedua. Selanjutnya kita akan lakukan increase di setiap lubang. Jadi kita buat 2 HDC di lubang yang sama. Lanjut di lubang sebelahnya. Satu, dua. Di sini saya sudah bertemu dengan stitch marker lagi. Berarti saya sudah menyelesaikan round yang kedua dengan total 20 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ketiga. Kita buat 1 HDC di stitch yang pertama. Pasangkan penanda. Lalu kita lakukan increase di lubang yang kedua. 1, tetap di lubang yang sama. 2. Jadi pola untuk round ketiga adalah 1 HDC lalu increase 2 HDC di lubang yang sama. Kita ulangi, 1 HDC lalu increase. Satu HDC increase. Kita lakukan 1 putaran hingga bertemu stitch marker lagi. Nah, bertemu stitch marker lagi berarti sudah menyelesaikan round ketiga dengan total ada 30 HDC. Selanjutnya kita akan masuk di round yang keempat. Polanya adalah kita buat 1 HDC di lubang pertama. Lalu increase di lubang kedua.
dan 1 HDC lagi di lubang yang ketiga. Jadi polanya adalah 1 2 1. Oke, kita ulangi lagi. Kita buat 1 HDC, lalu increase, dan 1 HDC lagi. Jadi dia sebenarnya di antara increase 1 HDC-nya ada 2 kali. Oke, kita akan lanjutkan dulu 1 putaran. Nah, sudah bertemu dengan stitch marker lagi. Berarti saya sudah menyelesaikan untuk round yang keempat dengan total 40 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kelima. Rumusnya kita buat 1 HDC dulu di stitch pertama kita, pasangkan lagi penanda, lalu kita buat 1 HDC lagi di lubang yang kedua dan lubang yang ketiga. Jadi kita punya 3 HDC di sini. Selanjutnya kita akan buat increase di lubang yang keempat. 1 lubang kita isi 2 HDC. Nah, seperti ini hasilnya, 1 1 1 increase. Kita akan ulangi pola yang sama 1 putaran. Untuk sahabat rajut yang pemula, untuk memudahkan penghitungan atau dimana kita mengawali buat 1 HDC, dimana kita buat increase. Jadi setiap pengulangan pola kita beri stitch marker. Seperti di sini kita sudah buat 1 2 3 HDC lalu increase. Berarti sekarang waktunya kita buat 1 HDC lagi. Kita pasang stitch marker dengan warna yang berbeda. Di lubang kedua 1 HDC lagi. Lubang ketiga 1 HDC, dan di lubang keempat increase. Sudah selesai 1 pola, kita lanjutkan 1 HDC lagi, pasang stitch marker warna yang beda. Yang paling penting yang harus kita ingat di sini, untuk stitch pertama kita punya stitch marker yang warna orange. Oke, kita lanjutkan dulu pola yang sama 1 putaran. Sudah bertemu stitch marker warna orange lagi, berarti kita sudah menyelesaikan round kelima dengan total ada 50 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-6. Untuk polanya kita buat 1 HDC di stitch pertama, lalu di lubang kedua kita buat 1 HDC lagi. Di lubang ketiga kita buat increase
Di lubang keempat kita buat 1 HDC, dan di lubang kelima kita buat 1 HDC lagi. Jadi polanya adalah 1 1 increase 1 1. Kita ulangi 10 kali. Nah, kita sudah bertemu dengan stitch marker warna orange lagi, berarti kita sudah menyelesaikan satu putaran untuk round ke-6 ini dengan total 60 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-7. Polanya adalah kita buat 1 HDC sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Setelah membuat 5 HDC, di sini sebelum stitch marker tersisa 1 lubang. Kita buat increase. Kita ulangi pola yang sama, 5 HDC dan 1 kali increase 10 kali. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round ke-7 dengan total 70 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-8. Dimulai dari stitch pertama kita buat 1 HDC, lalu 1 HDC lagi di 2 lubang berikutnya. Nah, berarti kita sudah punya 3 HDC. Di lubang keempat kita buat increase 1 2. Lalu di 3 lubang terakhir sebelum stitch marker kita buat masing-masing 1 HDC lagi. Oke, jadi di sini polanya adalah 1 1 1 increase 1 1 1. Oke, kita lakukan pengulangan 10 kali. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round ke-8 dengan total ada 80 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-9. Dimulai dari stitch yang pertama, kita buat 1 HDC di 7 lubang, 2 3 4 5 6 7. Ada 7 HDC dan tersisa 1 lubang terakhir sebelum stitch marker berikutnya. Kita buat increase. Jadi kita akan ulangi pola yang sama, 7 HDC dan 1 kali increase 10 kali. Nah, sekarang saya sudah menyelesaikan round ke-9 dengan total ada 90 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-10.
Dimulai dari stitch yang pertama, kita buat 1 HDC, lalu kita buat 1 HDC lagi di 3 lubang berikutnya. 1, 2, 3. Jadi sekarang kita punya 1, 2, 3, 4. Setelah membuat 4 HDC seperti ini, selanjutnya di lubang kelima kita buat increase 2 HDC di lubang yang sama, lalu tersisa 4 lubang terakhir sebelum stitch marker lagi, kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Jadi untuk round ke-10 ini polanya adalah 4 HDC, 1 increase dan 4 HDC. Kita ulangi 10 kali. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan round ke-10 dengan total ada 100 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-11. Kita buat dari stitch pertama 1 HDC nya di 9 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tersisa 1 lubang terakhir, kita isi dengan increase. Nah, jadi untuk round ke-11 ini polanya adalah 9 HDC dan 1 kali increase. Kita akan ulangi pola yang sama 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round ke-11 dengan total ada 110 HDC. Berarti kita sudah menyelesaikan alas lingkaran ini. Kita akan coba ukur dapat berapa diameternya. Di sini saya dapatnya kurang lebih sekitar 15 cm. Oke. Karena alas sudah selesai, berarti kita akan mengerjakan bagian badan tas. Untuk itu, stitch marker yang lain bisa kita lepas karena sudah tidak ada penambahan, dan sisakan stitch marker yang pertama aja. Untuk mengawali badan tas, kita akan buat HDC keliling sejumlah 5 baris. Mulai dari stitch yang pertama, pasangkan lagi. Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang.
tetap kita pakai teknik spiral ya, jadi tanpa slip stitch. Untuk memudahkan menghitung 5 barisnya, di bawahnya stitch pertama kita pasangkan stitch marker juga. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan 5 baris HDC. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan stitch marker yang warna orange lagi, dan kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah menyelesaikan 5 baris HDC. Selanjutnya kita akan membuat tusuk single crochet atau tusuk tunggal, tapi posisinya di serat ketiga HDC. Jadi untuk tusuk HDC di sini kita punya 3 serat, yaitu serat 1, 2, dan yang ketiga ada di bagian belakang di sini. Jadi kita akan masuk di serat yang ini. Caranya kita langsung masuk di sini, masukkan hakpen, ambil benang, kita punya 2 serat, jadikan 1. Ini adalah stitch pertama kita, jadi kita akan pasangkan stitch marker. Kita buat lagi di sebelahnya. Seperti ini. Jadi serat pertama dan kedua yang membentuk rantai di sini untuk HDC-nya menjadi motif rantai di bagian depan, timbul seperti ini. Kita akan lanjutkan terus 1 putaran. Nah, di sini saya sudah bertemu stitch marker lagi, berarti saya sudah menyelesaikan 1 putaran. Oke, jadi untuk motif tengah badan tasnya, yang pertama hasilnya seperti ini. Jadi terlihat motif rantainya timbul di bagian depan, dan SC-nya ada di bagian belakang. Untuk motif yang kedua, kita akan buat 1 SC dan 4 rantai. Dimulai dari stitch yang pertama. Berikutnya kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu kita skip 4 lubang di bawah. Dan di lubang kelima kita buat 1 SC lagi. Oke, kita ulangi polanya. 4 rantai, skip 4, dan 1 SC. Jadi setiap motif di sini kelipatannya 5. Karena tadi kita total ada 110 stitch,
Berarti kita ulangi pola yang sama ini 22 kali. Oke, saya sudah selesai membuat 1 SC dan 4 rantai 1 putaran. Selanjutnya kita akan masuk ke pola berikutnya, yaitu kita buat 1 SC di stitch yang pertama. Jadi di bagian SC kita buat 1 SC. Lalu selanjutnya di bagian 4 rantai di sini kita buat 2 HDC masuk di lubang sini ya. Ambil benang, 3 serat jadikan 1. Ini 1 HDC. Kita buat 1 lagi. 2. Kita sudah punya 2 HDC. Selanjutnya kita buat 3 DC. Kaitkan benang, masuk, ambil 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Sekali lagi. Oke, kita sudah punya 2 HDC dan 3 DC. Selanjutnya kita akan buat 2 HDC lagi di lubang yang sama. Oke, jadi untuk total stitch dalam lubang 4 rantai ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 stitch. Kita lanjut membuat 1 SC di bagian SC. Kita akan coba ulangi. Setelah membuat SC di bagian SC, kita buat 2 HDC. Lalu 3 DC, 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat 2 HDC lagi. 1, 2. Nah, hasilnya akan melengkung seperti ini, seperti membentuk segitiga. Nah, ini adalah tusuk arcade stitch variasi. Saya sudah pernah coba buat video tutorialnya di link yang ini. Sahabat rajut bisa cek supaya bisa mengetahui lebih jelasnya. Tapi bedanya di sini kita pakai kelipatan 5 untuk fondasinya ini.
Nah, di sini saya sudah selesai membuat motif arcade stitch-nya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan lakukan slip stitch hingga sampai di DC yang tengah, di DC yang kedua di sini ya. Kita lepas dulu. Oke, kita lakukan slip stitch. 1, 2, 3, langsung masuk 3, 4, 5. Kita butuh 5 kali slip stitch untuk sampai di DC yang tengah. Selanjutnya kita akan buat satu rantai, lalu SC di lubang yang sama. Oke, stitch pertama kita pindah di sini. Kita akan ulangi pola 1 SC dan 4 rantai seperti yang di sini sebelumnya sebagai fondasi dari arcade stitch ini. Setelah 1 SC, lalu kita buat 4 rantai. Dan buat 1 SC lagi di DC nomor 2, di DC yang kedua. Jadi pas puncaknya yang arcade stitch-nya. 1, 2, 3, ups, bentar. 1, 2, 3, 4. Langsung menuju DC yang kedua. Atau DC yang tengah, lalu buat SC. Kita akan ulangi terus 1 putaran. Oke, di sini sudah selesai 1 putaran untuk 1 SC dan 4 rantainya. Berikutnya kita akan mengulangi pola yang sama dengan bagian ini, arcade stitch-nya. Kita buat 1 SC di bagian SC. Lalu di bagian yang 4 rantai kita buat 2 HDC, lalu 3 DC, dan 2 HDC lagi. Oke, seperti ini hasilnya. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 1 baris motif arcade stitch lagi. Selanjutnya, kita akan lakukan slip stitch
menuju DC yang tengah. Kita mulai dari stitch pertama. Tiga, 4, 5. Oke, kita sudah berada di DC yang tengah. Selanjutnya kita buat satu rantai SC di tempat yang sama. Ini beralih jadi stitch pertama untuk baris berikutnya yang akan kita kerjakan. Lalu kita akan buat satu SC dan 4 rantai lagi, satu putaran. Seperti ini. Nah, saya sudah menyelesaikan satu putaran, satu SC dan 4 rantai lagi. Berikutnya kita akan buat HDC keliling. Jadi untuk motif arcade stitchnya di sini sudah cukup 2 baris saja ya. Kita akan lakukan slip di stitch pertama, supaya di sini hasilnya dia sama rata. Lalu kita buat HDC, satu rantai dulu, HDC di lubang yang sama. Oke, ini adalah stitch pertama kita. Selanjutnya di masing-masing rantai di sini kita juga isi HDC. Satu HDC di setiap lubang. Kita ambil satu serat aja supaya lebih mudah masuknya. Lalu di SC lagi kita buat satu HDC. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan satu putaran. Oke, saya sudah selesai membuat satu baris HDC di sini. Selanjutnya, supaya motif arkadenya ini kelihatan ada di dalam, jadi sekarang kita akan buat HDC third loop only. Kalau di sini tadi kita buatnya dengan SC, kali ini kita akan buat dengan HDC. Kita langsung mulai dari stitch yang pertama. Kita kaitkan benang ke hakpen, masuknya di serat ketiga yang ada di belakang sini. Ambil benang. Nah, dapat sulit. Oke, 3 serat kita jadikan 1. Kita lanjut di sebelahnya. Oke, saya sudah selesai membuat HDC third loop only satu putaran. Hasilnya seperti ini. Jadi ada motif rantainya timbul di tengah, sama seperti ini.
selanjutnya kita akan buat 3 baris HDC biasa. Jadi kita masuk di lubang 2 serat ini. Ini stitch pertama kita. Jadi kita buat 3 baris HDC nya memutar tanpa slip stitch. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan sampai mendapat 3 putaran, dan saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 2 baris HDC. Untuk selanjutnya kita akan ulangi pola yang sama untuk motif arcade stitch di sini. Jadi kita mulai dari baris ke-6, membuat SC di serat belakangnya HDC hingga kita buat HDC third loop only di baris ke-13 yang ini, menghasilkan motif rantai yang timbul. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan membuat pengulangan motif ini. Nah, setelah membuat 3 baris HDC, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle. Mulai dari stitch yang pertama, kita hitung, kita buat 15 HDC. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15. Selanjutnya kita buat 25 rantai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25. Setelah membuat 25 rantai, kita skip lubang di bawahnya ini 25 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di HDC ke-26 kita buat HDC lagi. Ini nanti akan jadi handle. Kita lanjut membuat HDC sejumlah 30. 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 30. Setelah membuat 30 HDC, kita buat 25 rantai lagi dan skip 25 lubang. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut buat HDC lagi sampai bertemu stitch marker.
Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan buat 3 baris HDC lagi. Termasuk nanti di bagian rantai ini, masing-masing lubang juga kita isi 1 HDC. Oke, ini hasil jadinya setelah saya membuat 3 baris HDC. Selanjutnya, kita akan membuat slip stitch keliling. Kita awali dari stitch pertama kita. Kita masukkan hakpen, ambil benang, langsung masuk. Kita ulangi, masuk, ambil benang, langsung masuk ke seratnya. Kita buat 1 slip stitch di setiap lubang. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan 1 putaran. Nah, di sini saya sudah selesai membuat slip stitch keliling. Hasilnya seperti ini. Jadi timbul motif rantai di bagian depan. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk bagian dalam dan ini luarnya. Selanjutnya kita akan membuat handle panjang. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle panjangnya. Kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat rantai sejumlah 5. 1 2 3 4 5. Setelah membuat 5 rantai seperti ini, kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Ambil benang. Ada 2 serat di sini, kita jadikan 1. Dua. 3. 4. Kita punya 4 SC di sini. Lalu kita buat 1 rantai, balik, dan buat lagi SC mulai dari lubang yang pertama. Kita lakukan terus, bolak-balik
hingga mendapatkan 6 baris SC. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 6 baris untuk SC-nya. Selanjutnya, kita akan buat rantai sejumlah 240 rantai. 1 2 3 4. Untuk lebih mudah menghitungnya, kita bisa pasangkan stitch marker di setiap rantai ke-40. Seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, saya sudah selesai membuat 240 rantai di sini. Selanjutnya, kita tambahkan satu rantai lagi sebagai turn chain. Lalu kita buat SC mulai dari rantai yang kedua. Di setiap lubang kita isi 1 SC. Jadi total kita akan punya 240 SC. Nah, di sini saya sudah selesai membuat SC hingga rantai yang paling ujung. Selanjutnya, kita tata seperti ini. Lalu kita lakukan slip stitch di SC yang kedua. Ambil benang, langsung masuk. Lalu kita akan buat rantai lagi sejumlah 240. Oke, sudah selesai membuat SC sampai ujung. Selanjutnya, kita akan lakukan slip stitch lagi di SC yang ketiga. Lalu kita akan buat 240 rantai dan diisi dengan 240 SC seperti ini lagi. Ini rajutan SC-nya sudah jadi 3. Terakhir, kita lakukan slip stitch di SC yang keempat. Lalu kita potong benangnya agak panjang karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit bagian ini ke pengait. Jangan lupa dikunci ya supaya tidak lepas.
Oke, kalau sudah jadi rajutan seperti ini, selanjutnya kita akan kepang 3 seperti ini, bergantian antara kiri dan kanan. Yang perlu diperhatikan adalah ujungnya. Ketiga ujungnya usahakan panjangnya sama. Soalnya biasanya kalau sudah dikepang seperti ini, panjang pendeknya jadi berubah. Padahal tadi kita buat jumlah SC-nya sama. Kita lanjutkan sampai selesai ya. Oke, ini hasil jadinya setelah kita kepang rajutannya. Dan untuk bagian akhir di sini tingginya sudah sama. Ending setiap rajutannya. Selanjutnya kita akan buat SC lagi seperti untuk bagian ini yang untuk dijahit ke pengait. Kita akan mulai dari yang paling kanan. Kita masuk di rantai. Kita ambil serat benangnya. Kita buat satu rantai, lalu SC. Ini tadi kita buat SC-nya pada bagian rantai bawah ya. Nah, ini tadi kita buat SC-nya pada bagian rantai yang bawah ya, bukan di bagian yang SC sini. Jadi kita ambil di lubang yang paling ujung kanan. Selanjutnya kita masuk di serat berikutnya yang ini. Kita buat SC pada rantai yang bawah. Lalu satu SC lagi di rantai atasnya SC yang sini. Jadi untuk serat kedua ini isinya ada 2 SC. Terakhir kita masuk di serat SC yang ini. Jadi kita masuk di lubang yang ujung kiri. Jadi sekarang kita punya 1, 2, 3, 4 SC. Kita akan lakukan bolak-balik 4 SC ini hingga mendapat 6 baris. Oke, saya sudah selesai membuat
6 baris SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita bisa kunci dan potong benangnya. Sekali lagi agak panjang ya, karena digunakan untuk menjahit. Jangan lupa kita rapikan sisa benang ini. Selanjutnya kita bisa jahit bagian ini ke pengait. Kita di sini menggunakan bantuan jarum kristik. Nah, di sini kedua ujungnya sudah saya jahit ke pengait, berarti kita sudah menyelesaikan untuk bagian handle-nya. Kita akan coba ukur dapat berapa ukuran handle ini. Di sini saya dapat ukuran 92 cm. Kalau sahabat rajut merasa ini kurang panjang, bisa tambahkan jumlah rantainya di awal ya. Dan pastikan ketika menjahit ini tidak melintir handle-nya. Oke. Nah, di sini kita sudah jadi tas dan handle panjangnya. Selanjutnya kita akan buat tempat untuk mengaitkan handle panjangnya. Oke, untuk tempat kaitnya di sini saya sudah siapkan ring D yang ukuran kecil. Bagian dalamnya ini ukuran 1,5, tapi kalau sisi luarnya di sini ukuran 2 cm. Kita akan cari posisi tengahnya di sini. Tapi kita pasangnya dari sisi dalam. Nah, bagian atasnya lurus dengan rajutan atas. Jadi kalau dari depan dia nggak terlihat. Supaya nanti kalau dipakai untuk tas handbag dia tetap kelihatan rapi dan cantik. Nah, di sini saya sudah selesai jahit ring D-nya untuk di bagian dalam tas seperti ini, dan untuk bagian luarnya usahakan untuk hasilnya rapi ya. Jadi di sini handle panjangnya bisa kita lepas pasang. Oke, cantik ya. Selain itu, di sini saya juga sudah siapkan hiasan bentuk tassel dan diberi manik-manik kayu supaya lebih vintage lagi tampilannya. Kita bisa pasangkan di salah satu sisi, bisa di kanan atau di kiri seperti ini. Kita pasangkannya di bawah rajutan yang handle ring, di bawah rajutan ring D-nya. Kita bisa pakai bantuan hakpen. Nah, di sini saya sudah selesai pasangkan hiasan tasselnya. Saya juga sudah potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita tinggal pasangkan furing dan label.
Nah, di sini saya sudah siapkan untuk furing dan labelnya. Sahabat rajut, jika kesulitan membuat furing sendiri, bisa pakai furing instan atau inner instan yang pemesanannya bisa custom ukuran. Atau sahabat rajut juga bisa bawa ke jasa finishing plus. Kita akan pasangkan dulu furing dan label ini ya. Nah, ini hasil jadinya setelah saya pasang label dan juga furingnya. Di sini ada saku kecil. Jadi tas ini bisa digunakan untuk handbag seperti ini. Kita bisa pakai di acara formal dan juga bisa kita tambahkan handle panjangnya. Seperti ini, dan digunakan untuk acara yang semi formal ataupun tidak formal. Nah, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas ini. Semoga video ini mudah diikuti dan memberikan manfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.